Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Irma Hildayati dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Surabaya. Di video saya kali ini saya akan membahas tentang sesuatu yang menarik nih, yakni seputar komunikasi. Teman-teman, tentunya di public speaking, seorang public speaker atau pembicara harus memilih kata yang layak untuk diucapkan dan kata yang tidak layak untuk diucapkan. Nah, yang paling penting dalam pemilihan kata dalam public speaking adalah menulis. Di public speaking, yang utama bukan sekedar berbicara saja, melainkan menulis juga menjadi salah satu faktor penting untuk dipelajari. Lalu gunanya menulis ini sebenarnya untuk apa sih? Menulis gunanya untuk menyusun kata per kata yang akan kita sampaikan. Contohnya seperti pidato, presentasi, ketika kita menjadi moderator ataupun MC dan lain sebagainya. Jika seseorang terbiasa menulis, maka perbendaharaan kata juga ikut terlatih. Dengan membiasakan diri untuk menulis, maka kita juga akan terbiasa dan akan terlatih untuk memperkaya perbendaharaan kata kita. Kita akan mencari tahu terus apa yang akan kita tuliskan. Jika kita suka menulis, biasanya atau kemungkinan kecil untuk melewati batas itu kecil. Tapi hal ini tidak boleh disepelekan juga, karena kesalahan sekecil apapun itu mungkin saja terjadi. Dengan menulis pula, kita akan bisa membangun kerangka bicara. Kalau kita amati, ketika sekolah dasar ada materi pembelajaran bahasa Indonesia tentang kerangka tulisan. Nah, sebenarnya sama saja kerangka tulisan dengan kerangka bicara. Lalu kerangka bicara ini apa? Kerangka bicara merupakan sebuah tulisan yang akan kita sampaikan, tulisan yang akan kita bicarakan. Berawal dari pembuka, kemudian isi, dan diakhiri dengan penutup. Sama halnya seperti kita berpidato. Saat berpidato, yang pertama kali kita sampaikan adalah salam, kemudian sapa, dan seterusnya hingga diakhiri dengan kesimpulan atau penutup. Jika terbiasa menulis, maka cukup membuat poin-poin penting atau kerangkanya saja. Tidak perlu nih teman-teman membuat kalimat yang panjang sampai beberapa paragraf misalnya. Dan ketika berbicara, yang paling penting adalah perhatikan audiens kita. Perhatikan lawan bicara kita. Jika audiens adalah pelajar yang masih duduk di bangku SD atau SMP, maka sesuaikan gaya bicara kita dan pilih kosakata yang tepat. Pilih kosakata yang sederhana dan simpel, maka audiens akan memahami apa yang akan kita sampaikan. Begitu juga kalau lawan bicara kita adalah seorang mahasiswa ataupun pelajar yang sudah duduk di bangku SMA. Kita juga harus memilih kosakata yang tepat dan juga menyesuaikan gaya bicara kita. Lalu bagaimana sih tips untuk mengembangkan penguasaan kosakata? Tipsnya adalah yang pertama, membaca sebanyak mungkin dan konsisten. Cara untuk memperkaya perbendaharaan kata atau kosakata salah satunya dengan cara membaca. Bacalah berbagai bahan bacaan yang variatif dan lakukan secara rutin. Semakin banyak membaca, maka makin banyak pula kata-kata baru yang ditemukan dan dipelajari dari waktu ke waktu. Yang kedua adalah sadari kata-kata baru yang ditemukan ketika membaca.
Ketika menemui kosakata baru dalam suatu bacaan, maka pahami arti atau maksud dari kata tersebut. Jika tidak mengerti, maka kata tersebut dapat ditandai, sehingga nantinya dapat dipelajari kembali atau dapat dibaca kembali. Selain itu, kata sulit juga dapat dicari dalam kamus untuk memastikan artinya. Tips selanjutnya adalah cobalah untuk memakai kosakata baru yang sudah ditemukan. Setelah memahami arti atau maksud dari kata-kata tersebut, maka cobalah untuk menggunakannya, baik secara lisan maupun tulisan. Menulis kata dalam sebuah kalimat akan membuat teman-teman mengingat kembali kata tersebut. Menggunakan kata-kata baru dapat mempercepat proses penyerapan dan penyimpanan kosakata ke dalam bank kosakata. Dan tips yang terakhir adalah belajar dari benda-benda di sekitar. Caranya adalah kolaborasikan benda tersebut dan jadikan sebuah cerita. Contohnya gimana nih? Nah, misalnya saya mempunyai air mineral, kemudian ballpoint, dan juga buku. Kita coba kolaborasikan benda-benda ini dan membuat cerita. Kita coba mainkan ya. Meskipun kuliah sistem daring atau dalam jaringan bukan jadi halangan ataupun masalah untuk bermalas-malasan. Di masa pandemi ini, kita harus tetap jaga kesehatan. Salah satunya adalah dengan cara memperbanyak minum air putih. Nah, meskipun di rumah aja, kita sebagai pelajar harus tetap produktif ya. Saat kita mengerjakan tugas di laptop dan merasa capek karena sinar atau pantulan cahaya yang dihasilkan, maka kita bisa untuk mengerjakan atau membuat kerangkanya dalam bentuk tulisan dengan menggunakan ballpoint dan juga buku. Nah, kira-kira seperti itulah contoh dari mengolaborasikan benda-benda menjadi sebuah cerita. Nah, teman-teman, itulah tips atau cara untuk memperkaya perbendaharaan kata agar ketika berbicara, komunikasi yang dihasilkan dapat berjalan dengan lancar. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan jika ada salah kata saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.